Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Makso. Gimana kabar sobat semua? Sehat-sehat selalu ya. Dan di depan saya ini ada Oppo A1K ya. Jadi kondisi dicas kedap-kedip tanda petir merah ya. Nah, sudah beberapa menit, maksud saya dicas tetap seperti itu ya. Dan ini saya pakai fast charging juga seperti itu ya, dan coba saya pakai power supply yang ampere besar pun tetap sama ya. Dan apa permasalahannya ya, pastinya kita eksekusi ya dengan membongkar HP-nya, dan tentunya kita buka penutup belakangnya dulu. Dan untuk Oppo A1K yang di depan saya ini sepertinya belum pernah dibongkar ya, karena masih keras ya. Dan bisa kita lihat seperti apa mesin dalamnya. Nah, masih utuh ya, alias masih perawan, belum pernah dibongkar sama sekali ya, karena segelnya di situ masih kelihatan. Oke, jadi kita akan eksekusi apa masalahnya, kita akan analisa. Dan biasanya tuh permasalahannya di baterai ya, namun kita belum tahu apakah benar ini permasalahannya di baterai. Dan di sini saya akan coba cas pakai power supply dulu ya. Jadi untuk mengisi baterainya, apakah ini gara-gara baterainya kosong ataupun permasalahan yang lain. Jadi kita harus isi dulu baterainya ya. Jadi minimal sudah bisa memastikan baterainya ada isi ya, walaupun cuma 5%, namun kita untuk memastikan apakah ini baterai atau di mesinnya. Oke, jadi sudah 10 menit ya kurang lebih saya cas ya. Jadi untuk di baterainya, dan di sini saya akan cek dulu baterainya. Jadi pakai multi digital, bisa kita lihat tuh 3,7 ya. Jadi aman, terkendali ya. Jadi untuk di HP ini harusnya sudah bisa menyala dan bisa dicas ya. Nah, di sini saya pasang kembali dan saya akan coba colok cas ya. Kita lihat. Nah, di sini sudah berubah jadi tanda warna putih ya. Namun permasalahannya, walaupun bisa dicas dan bisa hidup, baterai cepat habis dan HP mati seperti semula ya. Nah, ini tadinya separuh baterai, baru berapa menit kambuh lagi seperti ini ya. Nah, berarti bisa dipastikan bukan masalahnya di baterai ya, namun di sini sudah dipastikan itu mesinnya bermasalah ya. Jadi mungkin komponennya short, jadi dia nguras baterai ya. Jadi coba saya cek pakai power supply, saya cas pakai power supply, kita lihat ampernya. Nah, di sini baterai tidak saya pasang. Nah, bisa kita lihat ampernya sudah naik ya. Di situ 0,18. Nah, harusnya kalau baterai tidak dipasang ya tidak naik seperti itu ya. Nah, untuk memastikannya sini ada HP lain ya. Dan saya akan coba ya. Jadi saya cas pakai power supply dan baterai tidak saya pasang ya. Nah, bisa kita lihat baterai tidak saya pasang, ampernya naik sedikit sekali ya. Jadi tidak seperti si Oppo A1K yang ini ya. Nah, ini kan naiknya
sangat tinggi ya, jadi tidak dipasang baterai ampernya sudah naik tinggi, jadi sudah dipastikan ampere naik gara-gara konslet ya. Kita cek hambatan dalam di baterai. Nah, bisa kita lihat positif, prop merah di positif, hitam di negatif, naik arusnya, dan kita balik, hitam di positif, merah di negatif, harusnya tidak naik. Namun di sini dua-duanya naik. Nah, di sini sudah dipastikan konslet dan makan baterai. Jadi untuk di pot bawah tidak masalah, kita fokus di mesin yang atas ini ya. Jadi di sini permasalahannya nguras baterai hingga mati total. Oke, dan untuk mendeteksi mana yang short ya kita sangat sulit ya, karena di sini tertutup kaleng ya, dan di sini kita akan buka kaleng ini karena ini bagian cas ya. Dan yang sering terjadi itu konslet di bagian cas, namun kita belum tahu ya di sini ya. Jadi ya untuk memudahkan kita ya, kita ke yang gampang dulu ya. Jadi untuk di IC casnya, namun kita tidak serta merta langsung eksekusi ya, dan di sini kita harus cek komponen-komponen di sekitaran IC cas ataupun IC casnya ya. Karena terkadang permasalahan di situ short, rupanya jalurnya yang short ya. Oke, kita akan buka dulu untuk penutup kalengnya, dan di sini saya pakai panasnya 3,5, angin 2 ya, dan sesuaikan saja dengan blower teman-teman mana enaknya ya, jadi tidak harus setelan sama. Oke, jadi kita tunggu sebentar dan kita cungkel dari sisi, karena memang kaleng Oppo ini tidak ada selahnya, hanya lubang di atas itu ya. Jadi kita nyongkelnya harus pelan-pelan, dan nyongkelnya tidak kebablasan ya, biar tidak menyentuh komponen dalamnya ya. Jadi harus ekstra hati-hati kalau nyongkel kaleng seperti ini. Oke, nah kaleng sudah terbuka ya, dan sejenak sudah saya dinginkan. Nah, seperti inilah penampakan di bagian casnya. Dan di sini saya akan ukur setelah saya lepas kaleng masih tetap ya naik, dan saya akan ukur komponen-komponen di sekitar IC cas. Dan di sini saya akan fokus ke kapasitor ya. Nah, di sini kita ketemukan kapasitor naik ya, kanan kiri naik, bisa kita lihat. Nah, yang di bawah enggak. Kita cari lagi. Nah, ini yang di atas ya. Nah, ini yang di atas kapasitor besar ini naik, yang sampingnya enggak. Nah, sebelahnya enggak ya. Itu enggak. Ini naik. Sama mungkin satu jalur ya dengan kapasitor yang tadi. Nah, ini juga naik. Jadi di sini terdapat kapasitor besar 3 ya. Nah, ini aman enggak? Ini naik, kanan kiri naik ya. Nah, ini sebelah naik, sebelah juga naik ya. Nah, di sini ada 3 kapasitor ya, bisa saya sudah tunjukkan. Nah, yang ini sebelah
naik, sebelah naik, harusnya sebelah ngangkat sedikit ya, seperti ini ya. Ini kan separuh ngangkat, ini sebelah ngangkat banyak, sebelah juga ngangkat banyak, ini sebelah ngangkat banyak, sebelah juga. Nah, di situ terdapat 3 kapasitor ya yang bermasalah. Nah, kita kan sulit menentukan ya ini kapasitor yang mana dan mana negatif, mana positif, sisi positif negatifnya ya, karena konslet dua-duanya ground ya. Jadi ya kita akan colok ke power supply saja ya. Dan kalau pakai baterai kan ya mungkin anget, cuman baterai kan habis ya. Jadi setelah baterai habis kan tidak anget lagi. Nah, di sini saya pakai power supply ya. Coba cek. Nah, tetap ya. Saya cari jalur positifnya. Nah, itu di sampingnya itu ada 2. Nah, itu positif. Saya akan solder pakai kabel ya. Jadi untuk mempermudah, jadi positifnya saya akan pasang kabel saja, dan untuk negatifnya di kaleng ya. Dan tidak ada yang korosi ya kalau kita lihat, namun short ya. Ini HP belum pernah kena air ya, jadi bilang yang punya ya cuman tidak bisa dicas. Jadi ya kita pun bingung ya analisa, kecuali dikasih tahu kronologi apa mungkin kita bisa lebih mudah menganalisa ya, namun di sini tidak ada ya. Oke, jadi saya akan solder dulu untuk di positifnya, dan kita akan colokkan ke power supply. Dan di sini tegangan saya tidak lebih dari 4 volt ya. Jadi tidak usah berlebihan. Jadi biar tidak merusak komponen, dan kita tunggu beberapa menit. Nah, sudah terdapat yang hangat ya. Namun di sini membingungkan ya. Jadi antara IC cas, IC lampu, atau di belakangnya ya. Jadi dua-duanya. Nah, di sini juga hangat. Di atas konektor baterai ini terasa lebih hangat ya jika dibandingkan IC charge-nya. Dan kalau kita analisa seperti tadi, itu intinya bisa dicas ya. Jadi bisa dicas tapi cepat habis. Nah, seperti itu ya. Dan kemungkinan IC ini ya yang panas. Nah, ini kan agak hangat. Nah, ini lebih hangat ya. Jadi agak panas. Kalau yang untuk di IC charge hanya hangat. Nah, di balik kaleng ini itu agak panas ya. Dan ini IC apa? Apakah ini IC PA? Apakah ini IC RF ya? Nah, di sini tertutup kaleng ya. Oke, jadi saya akan coba gerinda ya untuk kalengnya. Jadi untuk meminimalisir resiko, jadi saya akan gerinda saja. Oke. Nah, di sini sudah saya gerinda ya barusan, namun tidak saya videokan karena mempercepat durasi. Saya gerinda karena mungkin teman-teman sudah bisa gerinda ya. Nah, di sini terdapat IC RF ya. Apakah ini IC RF atau apa? Namun di sini biasanya IC RF ya. Kita tempelkan. Nah, masih tetap naik ya ampernya. Coba saya paskan dulu kabelnya. Nah, kita jepitkan positif ke merah. Nah, itu ampere naik ya.
dan jika saya pegang itu IC-nya panas ya. Jadi karena tadi tertutup kaleng saja terasa agak panas, jadi begitu saya buka kaleng saya pegang panas ya. Coba saya akan sedikit kasih fluk ya, apakah cepat kering ya. Tidak kelihatan ya, karena memang panasnya tidak terlalu berlebihan ya. Cuman panas biasa, namun terasa panas jika dibandingkan dengan IC charge-nya. Jadi yang komponen yang paling panas ya IC ini ya. Dan bisa kita lihat cepat mencair ya untuk di fluknya. Nah, ini konslet ya. Jadi untuk di IC ini sudah dipastikan konslet, sudah bisa dipastikan IC ini bermasalah konslet, maka kita akan eksekusi saja ya. Dan kapasitor 3 biji tadi berarti dia jalurnya ke situ ya, karena kalau IC-nya itu bermasalah ya otomatis komponen pendukungnya juga bermasalah ya. Jadi untuk kasus seperti ini ya memang rada-rada sulit ya, karena yang panas tuh di komponen IC ya. Jadi kalau di komponen kapasitor mungkin kita langsung bisa ngepull ya. Jadi walaupun dicoba pakai baterai bekas, saya coba pakai baterai bekas tidak ada yang ngepull ya. Jadi saya biarkan pakai power supply saja sekitar 3 menit atau sampai 5 menit ya. Nah, ini IC ini terasa panas ya. Oke, jadi saya akan lepas saja untuk di IC RF ini. Nah, oke, sudah terlepas. Dan kemungkinan ini IC RF ya, jadi untuk sinyal, jadi HP tetap bisa nyala, namun hanya nguras baterai. Dan mungkin kalau dipasang kartu mungkin tidak ada sinyal ya, karena kita tadi tidak sempat coba pasang kartu ya, karena kita tidak menyangka permasalahannya di bagian sinyal ya. Oke, jadi sudah terlepas ya. Nah, seperti ini IC-nya. Kita terawang dulu apakah ada komponen atau bekas kaki timahnya tuh ya nempel, maka kita akan rapikan saja. Jadi supaya tidak ada kaki-kaki yang nyentuh, kita rapikan saja, kita tambah fluk dan kita rapikan. Jadi untuk mengurangi risiko ya kita gerinda kalengnya ya, sedikit agak enggak rapi ya. Namun di sini ya tingkat risiko kurang ya, karena kita tidak melepas kaleng. Karena kalau melepas kaleng biasanya terkena imbas ya, imbas panas, jadi terkadang malah mati HP-nya, terkadang ada konektor yang meleleh. Jadi di sini saya lebih suka saya gerinda. Ini saya akan dinginkan, lalu kita akan coba tes ya, pakai power supply. Setelah saya lepas apakah naik ampernya, saya tidak tekan on. Bisa kita lihat sudah menempel sempurna. Nah, mantap guys, tidak naik ampernya. Berarti sudah dipastikan short aman ya, tidak ada konslet lagi di HP ini. Dan di sini tidak perlu saya ukur untuk komponen tadi ya, sudah pastinya tidak short ya, karena kita cek power supply sudah tidak ngangkat. Kalau tadi kan sebelumnya ngangkat ya.
pasang ke power supply langsung naik ya ampernya walaupun tidak ditekan on. Nah ini untuk IC nya, dan ini HP baru, saya tidak ada stok IC nya ya, jadi mau tak mau harus pesan dan nunggu ya di toko online ya. Nah di sini coba saya tes hambatan dalamnya aman ya, jadi untuk sebelahnya ngangkat, kalau kita bolak-balik tidak ngangkat ya. Kita coba dan bisa kita lihat ya, jadi kalau untuk yang hitam ketempelkan ke positif, yang merah ke negatif, aman ya, jadi tidak konslet seperti tadi ya. Nah di sini sudah dipastikan HP-nya bisa hidup ya kalau seperti ini ya, karena tidak ada konslet, dan harusnya ya HP sudah hidup namun tidak ada sinyal ya, karena IC RF kita pasang ya. Dan coba saya akan pasang, saya colok cas, apakah dia langsung ngecas. Nah bisa kita lihat, mantap ya, langsung tanda petir warna putih ya, kalau tadi kan kedip-kedip warna merah. Dan di sini baterai tetap saya kosongkan, jadi tidak saya cas pakai power supply, jadi baterainya tetap kosong, langsung bisa ngecas ya. Oke, dan kita akan tunggu sebentar. Oke, jadi setelah saya coba cas beberapa menit, saya akan coba hidupkan HP-nya ya. Nah di sini sudah kelihatan ya. Wah ini gelap sekali, saya dekatkan. Nah sudah 1% ya, jadi aman ya. Jadi tadi baterai 0, sekarang 1%, berarti HP bisa dicas. Dan kita sambil ngudut DC. Oke, jadi kita nunggu sambil ngopi ya. Dan ini untuk IC nya, jadi saya konfirmasi sama counternya karena ini lemparan ya, jadi saya konfirmasi dulu. Dan apakah saya yang beli atau dia yang beli ya. Jadi untuk pemasangannya di video sesi kedua ya. Nah di sini sudah ada peningkatan untuk baterainya, persentasenya. Saya akan coba nyalakan apakah bisa masuk ke menu ya. Dan di sini kita buktikan pasang kartu. Karena IC RF dilepas ya, pastinya tidak ada sinyalnya. Namun ya kita pastikan saja biar tidak menduga-duga ya. Oke, dan di sini udah nyala dan bisa kita lihat sinyal X ya, atau silang tandanya. Oke, jadi kita akan lanjut ke sesi kedua ya. Jadi nantikan video selanjutnya, simak terus ya. Oke, terima kasih, tetap